منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم يشركون لا يجوز قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فإذا هو عصيم مبين ولو كان نفسه نسيئا قال من يدركه ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق ألا وهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الذي سبحان الذي سبحان الذي جعل شيئا أن يكون له فيكون سبحان الذي جعل قداسنا يا مبتدئ فيتأمل فقبل مكانه برحمتك اللهم إنك جعلت سورة ياسين من قرأ له بالحسنين والحسنات وألف أمة وألف جمال وألف عين وألف بركة وألف سلام وألف خير وسميتها على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم أيما تدعون بسبيل خير ذاتي وتابعة تدفع عنا كل الظلم يا الله banyak salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah Dia pada siang yang ini Ibu masih diberikan Allah maksimal nikmat Islam sehingga bisa tanpa lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu saja Ya, terima kasih. Salam dan salam tanpa pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berikan kepada kita mendapatkan syafaat beliau. Jika suatu sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu yang baru hadir ya. Iya, saya tadi mau tegur. Alhamdulillah hujan Saya mau tegur kok, bukannya wajahnya baru-baru sebelah sini. Betul Bu, saya punya call, saya
Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Amin. Walaupun cuma sekali ya, berarti kita ini membawa bekal. Amin. Mungkin untuk tingkat satu pada ibu saja, monggo silakan. Ya, tes. Ketek ibu, kita kamu ya di bawah. Ya, tes. Sudah ya? Oh, sudah tadi belum pas berarti ya. Masya Allah. Tadi begitu saya masuk awal saya punya wajah-wajah baru gitu ya. Kalau sebelah sini wajah-wajah lama ya. Nah ini juga baru ini. Nah, hafal saya. Nah ini sini wajah baru. Di sini. Ya, ini yang hafal sana. Ya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, jamaahnya semakin banyak, ada yang berjuta hadir di sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu. Wala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya Allah di Mustal Ikhlas ini. Masya Allah ya, kita disambut dengan hujan. Karena hujan adalah air. Hujan loh air. Ya. Jadi kita disambut hujan yang luar biasa, insya Allah membawa berkah buat kita semua. Dan salah satu doa mustajab oleh Allah yaitu doa ketika hujan. Tadi sebelum saya datang sampai sini, ibu-ibu sudah doa belum? Doa dalam hati aja, ya. Kita doa dalam hati sebentar karena ini hujan. Salah satu doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah adalah waktu keadaan hujan. Ya, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, niatkan masing-masing ibu-ibu punya hajat apa, minta ke Allah, ya apapun itu. Bismillah ya. Silakan doa masing-masing. Bismillah. Amin, amin. Ya Allah. Pokoknya Bu kalau hujan biar di rumah angkat aja tangan tinggi-tinggi. Jangan menggerutu. Astaga, ya banjir lah di rumah. Yang salah dia bangun rumah kerendahan. Jadi bangun tinggi-tinggi biar aman ya. Baik. Sehat semua Bu ya. Alhamdulillah ya Allah sekali saya. Iya luar biasa. Jujur Bu ya, hari Senin itu saya harus ada pelatihan sampai 5 hari di SMA 3. Alhamdulillah tidak tergantung dengan jadwal ini ya. Kalau Jumat depan saya tidak bisa, kalau Jumat ini bisa. Ya, salam dan salam kita berikan kepada kita besar Nabi Muhammad SAW beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Insya Allah yang hadir di sini adalah ibu-ibu soleha, ibu-ibu yang dirindukan surga, ibu-ibu yang menjadi madrasah pertama di rumah, ibu-ibu yang membuat hati adem laki-lakinya, suami-suaminya, anak-anaknya. Begitu dilihat ya Allah istriku ya, seperti itu. Jadi kita mau tidak mau harus menjadi perempuan yang superhero ya, Power Ranger. Mudah-mudahan nanti kita berdoa sama-sama bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami bertemu Rasul ya. Dan kita berharap syafaatnya beliau sampai ke kita nanti yang akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, sebelum saya beri materi, saya mau cerita sedikit terkait dengan teman kami yang sudah berpulang, yang sudah mati.
Ini yang baru dihukum sudah mati. Ya mati itu kasar, itu mati bahasa Quran. Teman kami Salimah itu Umi Titik, mungkin Bu Sri kenal ya. Ya, saya cuma bilang begini Bu, saya bersaksi demi Allah, beliau orang hebat, beliau orang luar biasa. Ibu mau tahu Bu, beliau itu tidak bisa bicara lancar. Jadi kalau dia bicara tapi dakwahnya saya aja iri. Saya pasang di status dimanapun apapun di IG saya bilang saya bersaksi orang luar biasa. Dengan keterbatasan beliau tidak bisa bicara seperti saya, tapi dakwah beliau dia tulis di media sosial, baik di IG, baik di Facebook dan dimanapun beliau semua ceritakan dakwah kami. Kami di lapangan terjun, beliau kamera, kemudian menulis satu buku, menulis 2 buku terkait perjalanan dakwah kami. Keren banget beliau. Dan luar biasanya Bu, beliau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dan dia yang cari, bukan orang lain. Saya kira cuma di film, ternyata ada di hidup nyata saya. Dia mencarikan istri yang lebih cantik daripada beliau, yang sempurna, maksudnya tidak kekurangan, dengan dikaruniai anak sebanyak 12 anak. Dengan beliau 7 anak semua perempuan, madunya semua laki-laki ada 5. Saya mau bilang begini Bu, umur kita ini gak ada yang tahu sampai kapan. Tapi pertanyaannya adalah di dunia ini ada 7,6 miliar yang hidup di dunia ini. 1,8 miliar dari data kita itu muslim. 1,8 itu Bu kita di sini hadir. Pertanyaannya Bu, satu, ketika kita ini maunya mati dalam keadaan muslim bertakwa atau tidak? Teman saya ini satu contoh yang sudah dibuktikan dengan dakwah beliau. Dia tidak bisa bicara lancar, tapi angkat sana, angkat sini. Kita dia sana, dia angkat sana, dia bawa motor laju, dia ini sana lancar. Dia tidak pernah akan ragu, selalu bantu kami. Saya cuma mau bilang, saya tidak apa-apa, tidak jauh sama beliau. Saya apa? Kadang-kadang kita lupa bagaimana kita bersyukur. Mereka tidak dikasih seperti tapi luar biasa. Beliau luar biasa menghafal hadis, hafal Quran dan anak-anaknya luar biasa. Saya iri sama beliau. Yang iri seperti ini boleh. Tapi kalau ibu tetangga beli mobil Pajero, ibu iri itu tidak masuk kategori iri, diperbolehkan. Kenapa sih kita harus berdakwah? Itu bedanya kita sama pengkhianat lain. Dalam satu hadis disebut Rasulullah nanti akan masuk ke dalam surga bersama umatnya sebanyak 70.000. Pertanyaannya 70.000 sama kita atau bukan? Itu pertanyaannya. 70.000 tanpa dihisab langsung masuk. Kita ini usianya tidak jauh-jauh. Maka kata Nabi yang membedakan aku dengan kaum terdahulu. Ustazah, aku udah punya sholat banyak, kalah sama umat terdahulu. Mereka luar biasa. Ustazah, aku udah puasa sering Kamis, tetap kalah. Usia mereka ratusan tahun, kita nggak sampai 100 sudah pada matian. Kalau begitu kita tidak bisa seperti itu. Jadi saya mengajak para bunda ibu hijrah. Karena apa? Karena tugas kita memang sedikit, yaitu di dakwah kita. Yang membedakan kita sama umat yang lain adalah dakwah. Makanya kita spesial umat Nabi. Nanti di padang mahsyar yang pertama kali dihisab adalah umat Islam, berbaris di depan. Yang umat yang lain nanti di belakang. Mau kita ini tidak pernah sholat yang penting muslim dulu tuh. Pertanyaannya 70.000 sama Nabi sama siapa? Itu udah termasuk dalam surga. Kita nanti bagian mana? Coba bertanya dalam hati, saya bagian mana ya itu? Saya di posisi mana ini? Kita ini kadang-kadang mohon maaf melihat seseorang itu yang jeleknya jadi dilihat, tidak pernah kita mau ingat yang baik-baiknya. Itulah kita. Makanya kita disuruh dakwah sama Allah. Kita itu bisa dakwah. Ustazah enak keliling-keliling dakwah, saya gimana Ustazah?
di rumah. Ada laki, ada anak, ada cucu, itu didakwai. Alah ustazah, capek dakwai. Tugas kita seperti itu. Tidak bisa. Dan yang lucunya sekarang ini kita begini mencari apa? Contoh, di blok sebelah ada orang main judi. Ibu datang aja. Astagfirullah Robbal baruya. Gila lagi. Kenapa? Karena ibu gak tindak. Islam seperti itu, tugas ibu seperti itu. Ketika ada yang berzina, ketika ada main judi, ibu tindak. Yang sekarang terjadi apa? Cari yang lain. Daripada tegur saja, aku lain. Daripada tegur saja, aku bermusuhan. Gak kayak gitu. Islamnya kayak gitu, mohon maaf, gak masuk kategori ini. Jadi tugas ibu itu bertindak, bukan diam. Ustazah, kata guruku, diam adalah luas. Tidak. Kalau Anda bicaranya baik, bagus. Kalau Anda tidak bicara baik, mending diam. Ditanyain, Bu, menurut dia tahu. Mending diam. Kita ini salah. Ada tetangga di sebelah sana yang misalnya sudah tahu itu. Ada ustazah, biar aja dia. Aku yang penting aman, keluarga. Oh, maafnya seperti itu. Islamnya seperti itu. Tugas Anda adalah mengajak yang kebaikan. Seperti itu seharusnya. Ustazah, suamiku ngalih dibangun nih, aku capek. Azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bangun ya. Keringannya pelan-pelan juga teriak. Ya, Pak. Apa? Bangun subuh. Ibu pindah kaki. Pindah ke kaki. Kaki bagian mana? Telapak. Digaruk-garuk. Bah, bangun bah. Sholat subuh bah. Sholat subuh bah. Sholat subuh. Aduh, belum bangun lagi. Naik ke atas. Batis. Dikit. Bah, bangun bah. Sholat subuh bah. Sudah aja bah. Kadang lagi bangun. Naik ke atas bah. Paham. Gak macam-macam bu. Ini padahal saya tujuh buat. Bah, bangun bah. Sudah aja bah. Bah. Ada mau lagi bukan? Stop. Dia lagi naik ke atas. Pian ambil Yasin, langsung berdiri di samping telinganya. Ibu duduk. Baca surah Yasin. Yasin, nyaring bukan? Wal Qur'anil Hakim. Kira-kira mati kan? Alhamdulillah. Yakin saya. Praktikan kalau berjalan. Ustazah, ada punya laki, anak dia. Kapan saya nanti kedatangan nanti? Ini begitu, kita ini perempuan bertindak, berpandir. Pandir iya, tapi bertindak kuat. Anak-anak main judi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah duduk. Tidak begitu Islam. Jadi hati-hati, ya. Baik Bunda, ada beberapa poin yang saya berikan hari ini terkait dengan suara hati. Suara hati itulah yang membuat kita kadang-kadang perlu naik iman kita. Kata guru saya, iman itu kalau naik tidak apa-apa, tapi kalau sudah turunnya parah di bawah batas itu bahaya. Bu, kalau saya ini guru saya mengatakan begini, jangan sampai 3 kali kita melewatkan rutinitas ibadah kita untuk ditinggalkan. Batas maksimal cuma 3 kali. Kalau lewat dari 3 kali, maka akan timbul lagi rasa malas. Contoh ya, misalnya ibu rajin sholat malam, tiba-tiba haid. Alhamdulillah haid 7 hari. Guring aku. Ibu guring terus semingguan, tidak mau lagi. Begitu mandi bersih, mau sholat lagi malam, ibu mulai capek.
Ya Allah, kenapa? Karena 7 hari tadi lewat, maksimalnya cuma 3, dan boleh lewat dari nomor 3. Itu harus dihantam oleh ibu sendiri, yang hantam dirinya ibu sendiri. Jadi kalau sudah 3 hari lewat, sudah sholat bangun malam, hari keempat ibu bangun belum haid. Ngapain kan? Zikirkan, menyapukan, menggosok baju kan, yang penting bangun supaya terlatih ketika Anda selesai haid lanjut. Ini yang meruntuhkan kita kadang-kadang seperti itu, ya. Baik, materi yang saya berikan nanti adalah tentang suara hati. Bu, menurut salah satu pakar ilmuwan, ya, yang bernama Kristen Hansen dari Amerika, beliau mengatakan suara hati yang ada di pikiran kita sama yang keluar di mulut kita per hari itu beda. Coba saya tantang, ibu memamai sama anak, dihitung itu cuma 1.400, ibu uyuh teriak, anjir, 1.400 maksimal, stop. Habis itu ibu uyuh kecapean. Tapi suara pikiran, perhatikan, 1 detik 4.000. Saya ulangi, 1 detik 4.000. Bayangkan, bahkan ibu tidur aja itu masih ingat di pikiran, hey besok masak apalah, masak dari makan, kadang masak dicari orang. Kenapa? Otak kita bekerja terus tidak pernah berhenti, kita mikir itu seorang mama. Saya coba mau bilang begini Bu, sampai kapan kita begitu? Sampai kapan? Artinya apa? Suara yang pikiran kita daripada mulut kita keluar itu ternyata tidak sebanding banyak dengan apa yang otak kita. Mohon maaf. Ketika ibu sholat pun kadang-kadang pikir yang lain. Ustazah jujur saya kalau sholat tidak pernah kusuk, tidak apa-apa. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Yang pertama, ada beberapa suara hati yang harus Anda hindari terkait dengan suara-suara yang muncul. Pernah nggak ibu terbersit di pikiran Bunda ketika mendengar seseorang yang mendorong kita dalam hati itu untuk berbuat baik, tapi tidak usah, nanti aja. Itu macam-macam di pikiran kita, ya, macam-macam di pikiran kita. Suara yang pertama yaitu suara yang datang dari diri sendiri. Ini suaranya Hawa. Kita coba lihat. Ibu itu datang lagi, dia astaga, pakai baju itu lagi kemarin, bajunya itu juga dipakai. Sekarang itu lagi bajunya, itu dipikirin. Nanti dalam datang lagi, satunya lagi ibu. Nah ini lain bajunya sudah. Kemarin bajunya warna pink, hari bajunya warna pink. Dalam hatinya dia berpikir sendiri, dia diri sendiri, dia sendiri. Itu namanya suara pikiran sendiri, namanya hawa. Makanya hawa nafs, pintar. Udah mulai, nanti kita ceritakan lagi. Ketika berbicara hawa nafsu, macam-macam, namanya nafsu. Nafsu itu ada yang cepat, ada yang ada yang tidak. Aku hendak punya rumah itu. Bagaimanapun caranya harus punya rumah itu. Utang lagi, suruh lagi yang pinjam di bank, kita beli rumah itu. Ibu mau tahu nggak? Orang kaya itu ternyata bukan orang yang banyak uangnya, tapi orang kaya adalah orang yang tidak punya pinjaman. Kalau Anda masih punya pinjaman, Anda bukan orang kaya. Mohon maaf. Ya, lanjut. Yang kedua, suara was-was. Suara was-was itu dalam surat terakhir An-Nas. Qul a'udzu bin nas, malikin ilahin nas, terus mil syahril waswasil hannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya apa? Di situ ada was-wasnya muncul berkali-kali. Pikiran kita itu betul enggak ya? Betul enggak ya? Nah, yang ketiga yaitu suara yang datang dari Allah, dia sebut dengan suara ilham. 3 macam itulah yang datang dari kita. Datang dari suara kita itu ilham Allah. Ya Allah, ya Allah, itu ada.
Ya, saya mau nanya Bu sekarang, rezeki yang Ibu dapat hari ini, perhatikan, rezeki yang Ibu dapat hari ini apa? Yang hari ini dapat, jangan pikir di rumah. Yang hari ini apa? Oh iya, saya jadi kasih terus lagi, Masya Allah. Makasih banyak Bu ya. Saya mau nanya, rezekinya yang dapat hari ini saya kasih apa lagi? Ya, itu enggak, maksudnya yang didapat langsung. Kalau sekarang sehat, udah pasti. Maksudnya yang didapat hari ini, yang sekarang, bukan nanti. Air mineral, tambah ilmu, apalagi yang Ibu enggak pegang tapi itu jadi hak Ibu. Apa? Hari ini sekarang. Apa? Ibu enggak milikin tapi hari ini Ibu milikin. Apa namanya ini? Karpet Ibu dulu di karpet ini kan, sekarang rezeki Ibu kan? Iya. Nah Ibu nak bikin ke sana kan? Ini semua rezeki loh Bu. Rezeki kan? Iya. Maksudnya rezeki kan rezeki. Kita kadang-kadang rezeki itu mikirnya satu uang dan uang. Sementara rezeki bukan hanya itu. Yang kita dapat hari ini berkumpul sama teman-teman hebat sini tetangganya, ya Allah Bu, biar sehat kan sudah Bu. Ketemu lagi, itu adalah bagian dari rezeki. Lanjut ke suara hati, perhatikan. Banyak suara-suara yang di hati kita itu kadang-kadang buat kita yang kelihatan jengkel, kelihatan kita marah, kelihatan kita jadi lebih apa ya, lebih tidak mau berteman. Bu, satu saya mau cerita lagi. Ada orang-orang yang sudah berilmu. Sejauh-jauh Bu, saya tadi malam, harusnya tadi pagi saya kasih tahu di Bapak. Di grup itu ada grup Yasinan, kebetulan saya ikut di grup itu. Dia ketuanya. Ketuanya itu langsung ngomong gini. Dia nyebar undangan bahwa kegiatannya di masjid. Terus ada ibu-ibu nimpalin, Bu, udah jadi di masjid di rumahnya si ibu ini. Terus ibu mulai pada nimpalin, akhirnya dia bilang begini, ya sudah begitu, saya mulai dari grup Assalamualaikum warahmatullahi. Saya cuma bilang itu adanya kemana. Di situ ada saya, ada guru-guru lain, tapi langsung ngomong seperti itu. Mohon maaf Bu, ada kurang ajar, serius. Ya, aku bukan sama suara. Karena apa? Dia mikirkan itu namanya suara dari jin tadi. Nafsunya dia sudah main. Sementara suara-suara dari malaikat itu tidak mainkan. Kenapa tidak mainkan? Karena banyak suara nafsu tadi. Itu ngeri. Besok saya ada kegiatan di Hotel Haris terkait sama PPA, pola pertolongan Allah, itu luar biasa. Mau bilang begini aja sih Bu, Nabi Musa ketika membelah lautan itu dia tidak perlu jauh-jauh untuk membelah lautan, hanya tongkatnya saja itu terbelah lautan. Artinya apa? Solusi ternyata tidak perlu jauh-jauh, cuma datang dari dekat kita. Kita kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kita ini terlalu berlebihan dengan hal yang tidak kita inginkan. Ya. Lanjut, yang pertama. Terus Ustazah, ada suara-suara apa lagi? Ada suara-suara 3 hal yang harus kita bahas, yang tidak boleh keluar dari pikiran kita kabulkan. Ada di pikiran itu harus kita buang jauh-jauh. Ada pikiran kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena itu tidak baik. Yang pertama, kata Nabi, suara yang ingin selalu cepat-cepat atau buru-buru. Jadi Bu, saya mau bilang begini. Kalau Ibu tergesa-gesa dalam hal apapun, berarti itu Ibu sudah diselingi dengan suara setan yang tadi main. Contoh nih. B, tanah di sebelah dijual, kita sudah beli. Yang tadi saya bilang. Terus bilang suami kita, nanti aja Umi, kita berdoa dulu sama Allah, mudah-mudahan dapat. Gak usah gini, nanti dulu. Apa ternyata kemudian
tetap dibelinya dengan cara yang padahal harus buru-buru. Sama lagi perhatikan kalau doa itu buru-buru kata Allah tidak mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya pada beri kerasa menjadi suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu juga tidak bisa. Saya cuma bilang begini, ketika doa buru-buru, apapun dilakukan buru-buru tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Contoh, ini Jokowi sekarang lagi digosipkan dapat ijazah palsu. Kenapa? Karena dia beli ijazahnya. Buru-buru. Anggaplah itu betul. Kita tidak bilang, saya bilang betul. Anggaplah itu betul. Artinya apa? Itu juga jelas. Kenapa? Langsung tidak buru-buru. Yang kedua, perhatikan lagi baik-baik. Ketika Bunda mau naik jabatan, terus Bunda pakai sebutan orang dalam, itu juga tidak akan baik hasilnya. Demi Allah saya katakan. Bunda pergi kemanapun, kemudian sogok beberapa sekolah untuk masuk cucu Bunda atau anak Bunda, juga itu tidak baik. Kenapa? Karena langsung main cepat, itu tidak akan bagus. Serius. Ibu mau cepat-cepat gak butuh, sebelah sana ada itu dalam surah Asy-Syura ya. Wa ma asabakum min musibatin wa ma abidat wa ma Asy-Syura 30 ya. Di situ kata Allah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan itu merupakan bagian kamu sendiri yang kamu lakukan. Jadi kalau kita berbicara tentang apapun yang kita inginkan tidak mau terlibat dan pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita menjadi tidak baik. Ya. Kemudian lanjut, yang disegerakan itu apa? Ada bayar hutang. Beberapa poin dalam agama Islam bayar hutang itu disegerakan. Kalau Anda lupa bayar hutang, hati-hati. Ya, Bu Arwiyah, aku susah nagih orang itu, kayak apa caranya? Teman saya kemarin baru WA saya, kayak apa cara nagih orang dan hutang dengan hutang? Itu bahaya juga. Jadi Ibu Ketua nanti tolong di grup aja di share. Tolong yang punya hutang tolong bayar segera ya. Biar malu sedikit lah. Punya rasa jerah. Tapi bu saja kami lebih musuhan. Diingatkan saja, ya. Diingatkan saja. Kedua, yang segerakan apa? Mayat ketika meninggal langsung dikubur, itu bagus. Jangan tunggu lama-lama. Yang ketiga, kebaikan. Kalau ibu mau berbuat baik langsung, jangan ditunda. Kadang-kadang lupa nanti dari lakukan. Yang terakhir yaitu menikahkan anak. Nah, perhatikan Bunda. Dalam menikahkan anak, yang belum mau kawinkan anak bulan-bulan ini, saran saya, ketika cari saksi, carilah saksi itu, tanyain orangnya, dia sering sholat witir atau tidak? Apa hanya di bulan Ramadan saja? Kenapa? Karena Rasul bilang carilah saksi untuk anak menikah ketika dia rajin sholat witir. Rajin sholat witir. Ya. Lanjut, kalau kita bicara yang kedua, yaitu bicaranya Nabi Yunus yang dimakan ikan. Ikan apa bu? Ikan apa? Ikan apa yang dimakan Nabi Yunus? Ikan apa? Paus. Perhatikan, Nabi Yunus berdoa dalam ikan, dia bilang minta kan? Ya Allah, katakan aku dalam ikan yang minta kan? Apa dia bilang? Subhanaka. Ayo, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku zalim. Itu doanya. Jadi kalau berdoa, mohon maaf, doanya di waktu itu. Coba dia bilang ini, ya Allah, perkenan dari ikan ini. Dia masih di dasar laut, mati juga dia. Tapi dia bilang begini, ya Allah, aku zalim ya Allah. Aku zalim ya Allah. Akhirnya apa? Ketika ikan sudah tidak tembus di daratan, baru dia muntahkan nabinya, kemudian dia ada di dalam daratan. Itu berbeda dari, ya. Jadi dalam berdoa pun juga kita harus sabar, jangan buru-buru. Lanjut, yang kedua. Yang kedua yaitu suara hati yang melihat sesuatu yang mengeluh. Nah ini saya sudah bilang berkali-kali ya. Ketika ada orang yang suka mengeluh, perhatikan. Mengeluh di sini melihat posisinya dari dua sisi. Saya minum air ini separuh dulu ya, bismillahirrahmanirrahim.
Bu, jawab kalau saya tanya, setengah isi atau setengah kosong? Setengah, bukan setengah kosong. Kalau saya jam setengah kosong boleh enggak? Kalau saya jam setengah kosong boleh enggak? Boleh, betul enggak? Oke, kalau jam setengah isinya sedikit aja boleh enggak? Boleh. Kalau Bunda mengatakan ini setengah isi, bagus. Mengatakan ini setengah kosong juga bagus. Ustazah, bagus yang mana? Setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi. Lihat suami pulang kerja, dia tidur. Ibu lihat hidung besar, borok terus heran. Itu ibu melihatnya setengah kosong. Karena apa? Ibu cuma ngeliatin suami ibu seperti itu. Coba dibalik. Dia tidur, ibu ngomong, ya Allah, suamiku udah kayak gini. Ya Allah, suamiku suspek perutnya sekarang kental. Ya Allah, tapi dengan tangan ini ya Allah, bicara rezeki dia. Berarti Bunda melihatnya dengan setengah ini. Kalau sudah ada perkataan di pikiran kita macam-macam. Ada salah satu Bunda, saya pernah ngisi di perumahan Prambanan. Dia bilang begini, Ustazah, suamiku kan gotong royong sama suami-suami orang tuh di blok. Suaminya tuh, nah, saya pulang dari pasar Ustazah, kulihatin lah suami orang itu badan. Suamiku di ujung pas katanya. Jeleknya Ustazah. Kok dibandingkan? Kenapa? Karena Anda melihat setengah kosong. Ngeluh aja itu. Sekarang itu terjadi sekarang begitu, serius. Makanya kadang-kadang kita kadang melihat orang itu jangan pernah ngambil dari negatifnya, tapi ngambil dari positifnya. Ustazah, ada yang positifnya nih Ustazah. Mulutnya jelek, kan Ustazah. Doakan. Kita pernah enggak naik mobil itu kan bukan Jepang? Kita pernah enggak naik mobil? Ya Allah, ini orang yang bikin mobil Jepang ini ya Allah, jadikan dia muslim ya Allah. Jangan kita. Kata Ustaz Yeri Sulaiman, beliau bilang dakwah itu bukan sesama muslim seperti ini. Saya bukan dakwah itu, saya namanya jadi taklim. Tapi ketika Anda berdakwah sama non muslim, dia masuk Islam, asyhadu, itu keren banget. Itu yang betul katanya. Kita kan kurang ajar. Serius. Saya pun di sekolah itu, di kelas saya, terus saya wali kelas itu kalau mau lihat bayar saya setiap sholat subuh, mohon maaf, setiap pagi jam 7.15 mereka sholat duha. Sholat duha di kelas. Apa yang terjadi Bu? Ada beberapa anak lapor ke saya. Bisa saya tahu, biar Ibu ini ya Bu ya. Jadi di kelas itu Bu, nih saya mau kasih tahu Ibu. Beberapa anak nih ya, kelihatan Bu ya, kelihatan ya. Ini mereka sholat. Bagaimana anak mau dalam kelas? Setiap duha sampai zuhur itu harus lapor ke saya. Karena saya juga ngajar. Ibu tahu Bu, ada anak satu anak begini. Warnya yang cowoknya kalau sudah tampil ketawa gigi Allah Akbar. Tadi pagi saya panggil semua yang cowoknya push up 20 kali. Saya cuma mau bilang begini Bu, anak-anak sudah seumur Bu SMA. SMA sudah berbulu Bu ya. Itu mereka luar biasa. Kenapa? Karena ajaran agamanya tidak diajarkan. Mungkin. Karena melihat anaknya seperti itu terus. Melihat anaknya selalu ya jelek. Undangan nih, Ibu undangan diundang pernikahan. Sampai di undangan cerita lagi, tadi di undangan itu punya malam kan? Kada. Apa kadang apa namanya itu asal. Enggak, itu mungkin saja dia kelupaan garam atau kebanyakan garam. Sudahlah kita bisa ngomong, kalau nggak makan usah daerah bisa makan.
Tapi enak kok yang minyak, enggak juga kok, asam. Minyak asam, kayak sudah basi itu. Aneh ya, maka orangnya banyak ada orang bilang kenapa itu makanan jelek. Padahal ibu udah lihat Estella di depan enak Estella. Kenapa? Ibu hina aja makanan ada nyamuk tadi. Kita tuh kayak gitu, ya. Lanjut. Perhatikan, Richard Wiseman, salah satu ilmuwan mengatakan ternyata rumah tangga yang abadi, rumah tangga yang tidak pernah selingkuh suaminya, dia selalu memandang istrinya itu cantik, istrinya itu soleha, istrinya itu baik. Apa yuk? Rahasianya cuma satu. Dia bilang dia tidak pernah melihat yang kosongnya, tapi dia bilang dia selalu melihat yang baiknya. Jadi kalau tanya orang begini, Pak Ustadz istrinya cantik ya? Iya cantik tapi cerewet. Itu botol kosong. Tadi saya balik sekarang. Ustadz istrinya cerewet ya? Iya tapi masakannya dibalik. Jadi kalau muji itu Bu, yang pertama itu dia dibuang, terakhir diangkat. Ini kadang muji dulu baru dihantam keluar. Iya hati-hati. Bahkan memuji anak itu Bu, saya kasih tahu, ketika Bunda memuji anak, jangan ya Allah nak ikan bagusnya, nak keren, terbaik, terbebas, itu Anda salah. Kenapa? Karena Anda sudah menanamkan pada anak bahwa dia akan jadi orang terbaik, tapi nilai prosesnya dia. Ya Allah nak, kamu keren, walaupun kamu tidak juara, tapi prosesmu ibu akui. Itu proses yang dia akui. Anak sekarang beribu lagi SMA. Saya ngajar SMA 23 tahun Bu ya. Saya mau cerita, ada satu anak Bu, cantik anak Bu, pendiam. Saya ke rumahnya Bu di Al-Tiga Bu. Rumahnya di mana tadi Bu? Saya datang ke rumahnya. Sering saya datang. Apa yang terjadi Bu? Saya tahu anak itu lagi hamil 7 bulan. Saya kira mamanya tahu, mamanya pingsan. Bu, saya mamanya aja udah tahu, Bu, kenapa ibu tahu? Karena dia nggak pernah olahraga. Dalam kamar, dalam ruangan kelas dia duduk, pegang perutnya dibabat supaya tidak menonjol ke depan. Ibu mau tahu nggak Bu? Saya udah nanya lainnya Bu, dia kapan bikinnya? Saya panggil mamanya, Bu, dia cerita sama orang tuanya. Bapak punya dari sama Bu, kasihan. L3 itu kan orang-orang kampung Bu ya. Akhirnya apa dia cerita, Bu, saya buat ini Bu pada saat bulan puasa. Bu, saya cuma bilang itu kelas 3 SMA, Bu, gue lagi ujian. Akhirnya saya tutup dia, perut saya bawa kuat nak. Mudah Anda lahir kamu nak ya Allah. Serius Bu, habis ujian baru dilahiran. Itu Bu, ibu tahu buatnya di mana Bu? Di kios. Bikinnya di kios. Cuma satu kan Bu, banyak. Yang kedua lagi Bu, saya tanya teman saya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ada ini kamu? Ada Bu, kenalan. Ada kerupuk, pada mau. Aku di luar dalam kamar aja, dia sudah tahu. Ibunya tahu jaga Bu. Begitu saya masuk Bu, apa terjadi? Anak itu dia bilang, Ibu, nggak usah ngomong Bu. Mamanya bingung ngomong apa? Ini anak Bu juara 1 ranking. Jangan ngomong Bu, jangan ngomong please. Saya cerita, ibu udah tahu anak ibu dibunting. Saya bilang, hah? Ikam lah, bisa baca. Lari anak ini Bu. Pantasan di kamarnya penuh mangga, pantasan di kamarnya penuh belimbing, pantasan di kamarnya penuh pencok.
Kenapa ngidam? Ibu mau tahu, mau saya cerita lagi? Dia bikinnya di mana? Mau bikinnya di rumah itu. Dia bikinnya di rumah itu. Kenapa? Ketika orang tuanya pergi arisan. Ya, bapak mamaku arisan keluarga Tegal, lantas datang. Padahal ini cuma 1 kali mulai jadi Pak. Kawanku mulai 12 tahun kawin, kadang jadi Pak. Sampai hari ini. Padahal sudah nikah Pak. Akhirnya apa? Saya ada masalah itu Bu. Yang kedua lagi yang mulai yang saya tulis, Ibu mau tahu sampai mana dia? Anak SMP kelas 3. Saya ulang Bu ya, cowoknya SMP kelas 3, dia SMA kelas 3. Bocil Boy. Bocil. Jadi kalau anak-anak kita buat masalah jangan lagi tambahin. Sudah lanjut. Oh, akhirnya apa diusir dia? Kami diusir anak ini. Dia nikahkan sama anak SMP tadi bocil tadi. Bocil sudah jadi bapak masih ya Boy. Cerai dia. 3 tahun kemudian dia ke rumah saya datang bawa bayinya itu. Sudah umur 3 tahun juga. Apa dia bilang? Buat dia, aku mau pakai chip. Saya cuma mau bilang, ajarkan anak-anak kita pikirannya tidak diganggu dengan seperti itu. Ya, ngeri. Lanjut. Kita itu kadang-kadang sama anak-anak kita juga, atau sama tetangga kita juga melihat kekurangannya menjadi suatu musibah, ya. Kalau sudah kita lihatnya menjadi kebaikan, insya Allah menjadi baik. Dan ternyata rumah tangga yang awet itu kata Nabi, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Betul sih memang. Kita kadang-kadang lupa bersyukur sama Allah. Lupa syukurnya sama Allah untuk jadi lebih baik. Padahal udah jelas-jelas kata Allah ya lah ya itu surah Ibrahim. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya. Kita lupa syukur itu. Kita kadang-kadang melihat sesuatu nikmat itu hanya dalam bentuk nominal, dalam bentuk uang. Anak saya ustazah alhamdulillah sukses, rumahnya ada 5, mobilnya ada 3. Vilanya ada 4. Ustazah tidak tahu kan saya kalau pergi mana-mana saya tidak selalu enak, saya selalu tidak apa-apa sih itu. Tapi tolak ukurnya untuk menjadi sukses seperti itu. Tolak ukur untuk menjadi orang syukur tidak seperti itu. Ya, Ali bin Abi Thalib itu bilang, kalau saya berdoa kemudian Allah mengabulkan doaku, saya bahagia. Tapi ketika saya berdoa, doa saya tidak dikabulkan kata Allah, maka saya bilang sama Allah, ya Allah, aku lebih suka yang aku kabulkan. Ya, jadi memang luar biasa ketika ada orang-orang yang kita kadang melihatnya dari sisi negatifnya itu dibuang. Lanjut, suara hati yang ketiga yang harus kita buang jauh-jauh adalah suara hati yang berprasangka buruk dan membuat hasad, iri, dengki, sama dendam. Ini ngeri. Ibu tahu nggak Bu, apa artinya hasad? Hasad itu artinya kalau orang bahagia kita jengkel, kalau dia sedih kita bahagia. Itu hasad. Saya ulangi ya, dia bahagia dapat mobil mewah, itu aja biasa aja kan. Terus kita kemudian kita sama dia lagi musuhan sama tetangga itu. Tetangga kita musibah kecelakaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia senang dibalik. Itu hasad paling ngeri. Iya, gitu. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Saya belum pernah ketemu orang-orang yang bersahabat berdua itu kayak lihat saudara gitu. Saya belum pernah. Saya pernah punya sahabat juga Bu, 8 bersahabat. Kami dalam dakwah sana sini. Ternyata ada satu sisi yang membuat saya sedih. Ustadz Lukman Hakim tahu ya, yang orang Pontianak itu beliau pernah cerita begini. Saya itu ngajarin orang ngaji, orang Malaysia. Di hari itu anak saya lagi butuh susu.
Istri saya bilang, wahai suamiku, anakmu hari ini minum air putih aja. Kenapa? Tidak ada susunya habis. Apa yang terjadi? Kata Ustaz Lukman Hakim, insya Allah Mi, hari ini saya gajian. Perhatikan, kalimatnya Ustaz Lukman Hakim keren banget. Dia cuma bilang gini, insya Allah Mi, hari ini saya gajian. Wajar dong dia berharap. Kan dia hari ini gajian. Pergilah dia ngajar ngaji kepada yang tuannya tadi. Sampai di sana Bu, dia ngajar ngaji, dia berharap nunggu gajinya. Udah pulang, dia duduk dulu. Orang Malaysia tadi bilang, maaf Cik, saya tidak punya uang cash, mau ke ATM jauh, jadi saya belum bisa bayar. Ustadz itu langsung sedih. Dia pulang di motor apa Bu? Dia nangis di motornya, kemudian dia bilang, ya Allah, aku bersumpah ya Allah, mulai hari ini ya Rabb, mulai hari ini ya Rabb, saya tidak akan pernah berharap sama manusia. Padahal itu haknya dia, berarti gajian. Cuma karena istri yang punya rumah nggak punya uang cash, dia nggak bisa bayar. Sama seperti itu Bu. Saya belum pernah ketemu teman yang luar biasa. Satu darah, ada hubungan tapi di rapornya kita itu keren banget. Penyakit seperti itu Bu, itu luar biasa. Ali bin Abi Thalib bilang begini Bu, hasad itu ibarat dia minum racun, tapi dia yang maunya mati orang lain, bukan dia. Ini bahaya, ngeri. Bahkan mohon maaf Bu, saya ceritakan lagi ya, ketika Bunda deki sama orang satu sejengkal itu sedikit aja, rezeki itu tidak masuk terus. Maksudnya ketika rezeki Anda datang, yang kemudian lebih banyak. Kenapa? Masih ada dengki di hati ini. Jadi mulai hari ini gimana? Udah buang gitu rasanya. Saya punya teman itu Bu, saya sama dia dekat betul-betulan. Sampai suaminya dia aja, saya tahu suaminya dia. Bahkan teman saya juga tahu suami saya. Kalau kita jalan berdua, jalan ke mall nih misalnya, yang kami jalan sama ini, besti lagi ya. Kami jalan ke malam, 10 orang masih dicari. Serius. Tapi ada satu tiba-tiba dalam dakwah kami tidak sinkron. Akhirnya saya bilang begini, oh nggak sama, saya tinggalkan. Kalau dakwah seperti itu boleh, tidak saja boleh. Tidak apa-apa, tinggalkan aja sendiri. Ini sendiri. Ini sendiri. Ini sendiri ya. Bahkan seorang ibu saja kalau dia sangat mencintai anaknya, itu pun jangan terlalu berlebihan. Karena kata Allah, ketika kamu mencintai yang berlebihan, maka ujian itu akan didatangkan dari situ. Saya ulangi, kata Allah, ketika kamu mencintai berlebihan daripada saya, maka ujian itu akan didatangkan dari situ. Rasulullah sangat mencintai istrinya Khadijah, dimatikan sama Allah. Rasulullah mencintai pamannya, dimatikan oleh Allah. Tapi dibikin sedih, tapi Rasul dibikin bahagia untuk naik urutnya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Bunda mencintai anak berlebihan, ujian dari situ. Saya ulangi, saya udah melakukan itu Bu. Saya punya anak 3, yang saya paling cintai yang pertama, yang kedua biasa aja. Yang pertama saya cintai Bu, serius. Saya sayang sama dia, kenapa? Dia cuma hafal Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila sudah hari-hari dia senang saya dengerin. Yang pertama itu dia minta uang, nih dipaksa oke. Nih di bulan oke. Kenapa? Saya cinta terus sama ayah pertama. Sampai suatu waktu Bu, Ibu mau tahu Bu, saya dibikin sakit hati sama saya. Saya mau isi pengajian seperti ini di sore hari, motor saya itu dipakai sama dia karena saya diizinkan dia pakai motor kemarin. Pada saat dia SMP itu Bu, bayangkan SMP. Tiba-tiba Bu, saya lihat puntung rokok di motor saya. Ada kan Bu, tempat kita nyimpan itu ada puntung rokok. Suami saya Bu, selama saya menikah tidak pernah merokok. Motor saya pakai anak saya. Apa yang terjadi? Saya langsung keluar dari SMP. Sekarang kan lulus SMA, sekarang dia kuliah. Ini Bu sudah ke atas umur saya. Saya telepon teman saya, isi taklim gantikan. Saya tak fokus isi taklim. Anak saya bermasalah. Datang dia Bu,
dengan gaya-gayanya Umi. Rokok siapa? Ampun nih, ampun nih. Tapi saya kata gini, ya Allah, ketika anak saya buat satu maksiat, langsung tunjukkan, jangan engkau sembunyikan. Rupanya anak saya lupa untuk buang puntung rokoknya di jalan, dia taruh di motor. Dia ketahuan sama saya. Akhirnya apa tuh? Apa yang terjadi? Kamu kayak gitu sama Umi ya, Umi gini. Saya pas semua, saya gini, saya sudah. Suara saya cuma ngomong gini aja nih. Ini malampir kayak, ustazah kayak, kata suami saya. Akhirnya apa Bu yang terjadi? Saya diamkan dia tidak tegur lagi. Saya istighfar ya Allah. Betul ya Allah. Ketika aku mencintai lebih jangan datang dari dia. Sudah saya lupakan dia. Kubiarkan dia. Itu kejadian sore hari maghrib dia pergi ke masjid, dia dilama seperti biasa. Saya tidak tegur. Karena saya sudah memuaskan lapiskan saat itu. Pas Isa dia maghrib pulang tilawah, itu pergi lagi Isa. Sama suami saya sama yang cowok pergi juga. Pulang Isa Bu, sampai Isa lewat jam 9 malam pulang pertama saya Bu. Astaga. Coba lihat, seorang ibu tuh ya, kalau sudah malam-malam kalau dia hilang kan kita juga pusing. Astaga, di mana anak? Kamu mesti cari anak. Suami saya ke masjid, apa terjadi? Masjidnya tutup, wah. Gak ada lagi sudah. Semalaman uyuk kadang-kadang murid, wah. Berzikir tasbih, wah. Astagfirullah. Apa yang terjadi Bu? Dapat pulang Pak. Sampai jam 2. Surat tahajud gue ulang. Ya Allah, ya Allah. Coba lihat tuh. Yang saya cintai dia, tapi dia juga yang bikin ujian saya. Ya Allah, tolong ya Allah. Subhanallah. Nangis. Suami saya murung. Enaknya murung. Saya kan kepikiran Pak. Itu tadi kita sama laki-laki beda ya Bu ya. Nggak tidur saya Bu, masa saya buka nangis, buka kejikir. Sudah mau subuh jam 4:05 setengah 5 saya bangun suami saya. Kamu juga aneh kata suami saya. Kamu tadi marahi ya. Saya dimarahi suami saya Bu. Saya berdiam istighfar ya Allah. Salah apa saya ya Allah. Kayak saya bilang rumah saya itu saya luar biasa. Saya baru buka di sini. Seperti itu aib saya kan nggak apa-apa saya buka aja. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah subuh dulu saya nangis, udah ketemu tuh anak. Lemas saya tidak minum, tidak ada kepikiran. Padahal satu malam. Itu alarm apa? Saya takut alarm. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Jam 7 saya ke pasar yang kata bengkak saya tetangga saya. Kenapa Mama Jahir? Tidak apa-apa. Dari mana kamu cari anakmu ya? Kata orang-orang kamu cari anakmu. Hidup kamu. Saya malu Bu. Karena saya guru. Kok punya anak hilang? Malu saya. Anak saya malu saya lagi ya Allah. Tidak jadi ke pasar saya. Malu lagi saya. Akhirnya ada satu tetangga saya ngomong gini. Mama Jahir, anakmu kan masih ke masjid, sudah kamu jadi ke masjid, sudah semua masjid jadi ketemu. Iya kan? Udah. Apa yang terjadi Bu? Tetangga saya ngomong, coba kita cari anakmu. Ditarik tangan saya Bu, sama ke masjid dekat rumah itu. Tidak ada, sama saya udah cari sekeliling gak dapet. Kan ada tangganya Bu, ya lanjut buat. Tangganya itu Bu, ada ini Bu, ada tempat Quran, ada ruang ngaji gitu. Ada kaki anak saya Bu. Kaki anak saya di situ. Tetangga saya ngomong, itu kaki saya. Saya langsung meleleh Bu, saya peluk dia Bu, saya bilang gini, nak, minta maaf ya, Umi belum jadi Umi yang hebat. Umi belum menjadi Umi yang engkau. Anak saya nangis lagi, Ma, aku lapar. Ternyata dia lagi sekarang lapar. Karena saya bayangkan. Ya Allah.
itulah perasaan pikiran-pikiran yang sedang. Jadi pulanglah kami berdua, saya masakan dia mie 2 bungkus. Pulang marah. Mulai kemarin gak ada makan. Kemarin sore udah ada makan sampai besok. Jadi saya cuma bilang begini, jangan terlalu mencintai anak berlebihan, samakan aja. Suami juga samakan aja. Anak lagi. Dari tadi, jadi saya punya pengajian juga bu. Dulu bangun itu bu, saya ceramah salah bu. Haknya terus sudah saya bu. Bunyi terus saya bilang. Apa dia bilang terus saja larang katanya. Enggak ada. Ya, jadi berprasangka buruk itu boleh aja. Ustazah, saya punya pertanyaan. Saya bersahabat sama tetangga saya, Ustazah. Kamu itu baik, tapi ada satu hal yang saya jengkel sama dia, Ustazah. Jadi saya hari ini tidak mau lagi berteman sama dia. Apa yang harus saya lakukan, Ustazah? Tapi saya terus berdoa sama dia, berdoakan kepada Allah untuk dia terbaik. Tidak apa-apa, doakan. Bu, kalau ibu punya teman, kemudian teman ibu suka bohong, ibu suka enggak? Enggak. Diperbolehkan enggak? Boleh. Jadi kalau Anda berteman sama orang, dia suka bohong, enggak apa-apa. Benci boleh, enggak apa-apa. Aku enggak suka kamu kayak gitu. Tapi jangan sama orang-orang yang benci. Ini enggak, benci sikapnya semuanya dibenci. Ujung rambut tapi ujung kaki. Bahkan sampai kalau dia lewat, enggak mau ketemu dia. Enggak juga begitu. Sudahlah, sifatnya dia ibu bisa rubah, tapi orangnya jangan dihina, orangnya jangan dibenci. Kenapa? Karena ciptaannya Allah, ya. Nah sekarang saya punya anak itu sekarang datang, nah kayak dulu saya, anak pertama saya itu. Justru ketika saya tidak cintanya tidak berlebihan kepada dia, sekarang dia sama saya itu kalau sudah ke saya itu dia bikinnya love, I love you, me, gayanya kan. Apalagi mau udah kasih uang. I love you itu love-nya bu banyak. Kenapa? Anda ngasih duit. Gak apa-apa bu, daripada dulu saya gak pernah di love. Kenapa? Karena dia menganggap saya ini adalah musuhnya. Ya, jadi itulah ketika kita punya prasangka yang otak kita ini harus bisa ngerem lah bu. Mana yang kita bisa lakukan, mana yang kita bisa nih. Nah, oke, makasih nih love yang dia. Nah ya, jadi oke, makasih nih, saya transfer uang itu. Dia mau transfer, makasih nih, love-nya banyak betul love. Tapi kalau ada transfer, tidak ada love. Gak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa, ya. Jadi memang ketika kita punya prasangka yang baik bersama anak, kata Allah, aku itu sesuai prasangka hambamu. Serius bu. Saya mau cerita lagi bu, teman saya itu di awal pernikahan udah pisah, dia tidak bersama. Jadi ketika suaminya berangkat, dia prasangka begini, suamiku itu pasti ketemu cewek cantik kerjanya, pusing. Betul bu, suami selingkuh. Kenapa? Karena pikiran dia langsung ke hati, sambung sama suaminya, terjadilah selingkuh itu. Saya mau bilang, jangan pernah merasa jengkel. Ustazah, tapi aku ingat terus sama dia, Ustazah aku jengkel. Contoh lagi, ibu udah suka jengkol, ibu udah suka pete, boleh dong? Boleh kan? Boleh, maksudnya saya udah suka jengkol. Saya bu, buah yang saya suka satu durian, nggak suka durian saya. Mertua saya nanam pohon durian bu, sampai dia panen saya nggak suka, karena saya muntah kalau cium durian. Saya nggak suka. Apakah saya pikirin durian terus? Bu, jawab bu. Apakah saya harus pikirkan durian terus? Enggak. Apakah saya harus pikirkan jengkol terus? Enggak usah dipikirin. Ibu enggak apa-apa, enggak suka sama orang, tapi ibu jangan pikir. Ngapain dipikir uyuh gue? Ibu kurus kering, dia lama rugi bu. Ya, jadi jangan dipikir, enggak usah dipikir. Jadi 3 tadi, yang pertama apa? 1, jangan yang terburu bu. Kalau yang terburu-buru itu abaikan, serius. Ayo cepat. Ibu tiap pagi bangunin cucu, bangun. Tiap hari. Ibu udah capek kamu, saja capek gue.
terburu-buru. Cepat. Saya bu kalau ngajar datang 6:30. Anak buah saya belum datang, saya sudah datang dulu. Lebihan begitu bu. Coba ibu buru-buru, kok terlambat, tadi ketinggalan, buru-buru kan, jadinya terbaik. Yang kedua tadi apa? Ayo, yang kedua prasangkanya, otak, pikiran kita yang kedua apa tadi? Astagfirullahaladzim, dari catat ya. Yang pertama tadi kan terburu-buru. Oke, yang kedua melihat atau melihat kekurangan orang lain ya, mengeluh aja. Lihat dia, ya Allah dia tidak pernah sholat, tapi gue yang kaya terus ya. Aku ini kok sholat terus tidak pernah kaya. Bu, sholat itu bukan untuk kaya. Astaga, ibu mau kaya kerja, ibu mau kaya cari uang. Kalau sholat tidak pernah, kata Allah itu sholat untuk jadi kaya. Ustazah perasaan dia tuh saya tidak pernah kerja ustazah, main judi aja jadi tapi kaya, dia tidak apa-apa, dia jadi kaya. Orang-orang yang berlimpah itu kadang-kadang bilang Allah nanti langsung ku singkirkan dia. Coba ibu makan buah durian 1 karung, sanggup? Tidak sanggup, makan 1 biji aja ya. Lanjut yang ketiga tadi apa? Iya, yang ketiga suara hatinya yang berburuk sangka, hasrat membuat hal iri, dengki. Sudahlah, pikiran-pikiran kita ini bu yang ada hati hasrat, iri, dengki, apa marah sudah dibuang jauh-jauh. Ustazah mah enak aja ngomong, saya pengalaman sudah bu, serius. Saya sudah pengalaman. Ibu mau tahu bu, doa Nabi Muhammad waktu zaman bahari itu, zaman mereka begini, ya Allah, miskinkan saya. Di belakang, amin. Ya Allah, miskinkan kami ya Allah dalam hidup ya Rabb. Miskinkan kami ya Allah, amin. Coba ibu doa sekarang, miskinkan kami, tadi amin baik. Saya yakin itu. Kenapa? Karena takut miskin. Justru orang-orang dulu bu, zaman-zaman Nabi dulu, mereka doa seperti itu dibikin kaya sama Allah. Dibikin kaya sama Allah. Kita kan ada yang berani ngomong gitu. Bahkan sahabat Nabi bu, salah satu sahabat Nabi dibilang begini, kamu nanti kata Allah, kata Nabi Muhammad, hartamu nanti diiri loh. Iya kak, iya, dikasih sedekah. Saking tidak mau dia sedekah aja banyak, takut dia sama hartanya itu, tambah kaya. Nabi Muhammad itu ibu mau tahu cara dia kaya? Dia jualan dari negeri A beli barang, jual negeri B. Begitu cara dagang Nabi Muhammad. Dia habiskan jualannya ini, baru stop. Dan kerja lagi dia dakwah, keliling dakwah. Habis uangnya bagi itu barang negara C, jual negara D. Habis lagi, udah begitu. Kalau ibu mau jualan begitu bu, ibu pergi beli barang di Cendana, jual di sini. Tapi jangan ada barang di sini, jangan sama-sama barang yang ada. Begitu ternyata Rasulullah. Saking